Bareskrim Mabes Polri memanggil keluarga dari Ismail Bolong atas kasus tambang ilegal. Berdasarkan konfirmasi dari kuasa hukum Ismail Bolong, rencananya pihak keluarga tiba pukul 11 siang hari ini. Dalam video yang berhasil diabadikan, terlihat beberapa orang memasuki gedung Bareskrim yang diduga sebagai keluarga dari Ismail Bolong. Namun hingga saat ini, awak media, kami masih menunggu kebenaran dari informasi tersebut karena belum ada keterangan resmi dari kepolisian. Sementara itu diketahui bahwa anak Ismail Bolong sendiri merupakan direktur utama perusahaan tambang batu bara ilegal yang berlokasi di Kalimantan Timur. Dan dari informasi yang beredar, keluarga Ismail Bolong dijadwalkan tiba di Bareskrim pukul 11 siang hari ini. Dan hal tersebut dikonfirmasi langsung oleh kuasa hukum Ismail Bolong melalui sambungan telepon. Ya, sebelumnya mantan anggota Polres Samarinda, Kalimantan Timur, Ismail Bolong membuat pengakuan mengejutkan tentang adanya setoran uang tambang ilegal kepada Bareskrim Polri Komjen Agus Andrianto. Usai videonya viral, keberadaan Ismail Bolong tidak diketahui. Ya, dugaan gratifikasi tambang ilegal muncul dari pernyataan Ismail Bolong yang merupakan mantan personel Polri di Samarinda. Dalam pengakuannya, ia menyatakan menyetor uang senilai miliaran rupiah yang merupakan hasil kegiatan tambang ilegal kepada Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto. Terkait kegiatan yang saya laksanakan, saya sudah berkoordinasi dengan Kabareskrim, yaitu ke Bapak Kabareskrim Komjen Pol Agus Andrianto dengan memberikan uang sebanyak 3 kali, yaitu pada bulan September 2021 sebesar 2 miliar, bulan Oktober 2021 sebesar 2 miliar, dan bulan November 2021 sebesar 2 miliar. Uang tersebut saya serahkan langsung kepada Komjen Pol Agus Andrianto di ruang kerja beliau. Ya, kasus dugaan tambang ilegal di Kalimantan Timur menyeruak di tengah persidangan perkara pembunuhan Brigadir Yosua oleh Ferdi Sambo CS. Kasus dugaan tambang ilegal di Kalimantan Timur menyeruak di tengah persidangan perkara pembunuhan Brigadir Yosua oleh Ferdi Sambo CS. Lewat media sosial, Ismail Bolong, mantan polisi anggota Polres Samarinda, menyebut sejumlah nama perwira tinggi polisi yang diduga terlibat dalam kasus tambang ilegal di Kalimantan Timur. Ismail Bolong mengaku pernah menyerahkan uang hasil kegiatan tambang ilegal senilai 6 miliar rupiah kepada Komjen Agus Andrianto selaku Kabareskrim. Namun belakangan, ia menarik kembali pernyataannya dan meminta maaf kepada Komjen Agus Andrianto. Mantan Karo Paminal Polri, Hendra Kurniawan, yang juga menjadi terdakwa kasus perintangan penyidikan kasus pembunuhan Brigadir Yosua, mengamini adanya dugaan keterlibatan Kabareskrim dalam kasus tambang ilegal di Kalimantan Timur. Kemarin Pak FS kan sudah konfirmasi. Mana? Yang HP dokumen betul itu. Itu betul langsung Pak. Itu pejabat yang berwenang aja. Kan ada data yang aktif. Jadi surat penyidikannya benar ya Pak ya? Ya betul. Berarti Pak itu menyeret Kabareskrim Pak ya, betul ya? Ya kan sesuai konvensi. Ya. Oke, terima kasih. Mantan Kadif Propam Polri, Ferdi Sambo, mengaku menandatangani surat penyelidikan terhadap Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto terkait dugaan menerima gratifikasi tambang ilegal di Kalimantan Timur. Laporan resmi kan sudah saya sampaikan ke pimpinan secara resmi ya, sehingga artinya proses di Propam sudah selesai karena itu melibatkan perwira tinggi. Nah selanjutnya kalau misalnya akan ditindaklanjuti, silakan tanyakan ke pejabat berwenang atau kalau enggak ya kasih instansi lain untuk melakukan penyelidikan, kan gitu. Ismail sama Kabareskrim sempat diperiksa Pak? Iya sempat. Pak, tapi kan Ismail Bolong nggak diproses Pak, itu bagaimana Pak? Kenapa dilepas kata Kabareskrim? Bapak siap diperiksa? Laporan resmi kan sudah saya buat. Intinya kan begitu. Jadi bukan tidak ditindaklanjuti. Jadi
Namun Kabar Reskrim Polri, Komjen Agus Andrianto, membantah dirinya terlibat suap tambang ilegal di Kalimantan Timur. Menurut Agus, keterangan tidak cukup untuk membuktikan dirinya terlibat atau tidak. Kabar Reskrim justru menduga tudingan terhadap dirinya untuk pengalihan isu kasus Verdi Sambo yang saat ini menyita perhatian publik. Kabar adanya perang bintang di antara perwira tinggi Polri yang sengaja saling buka kartu truf pun berhembus kencang. Menko Polhukam Mahfud MD meminta agar hal ini segera diusut. Menurutnya isu perang bintang harus diredam dengan mengukir akar permasalahannya. Pemirsa, Komisi 1 DPR RI akan menggelar uji kelayakan untuk calon Panglima TNI pengganti Jenderal Andika Perkasa Jumat besok. Uji kelayakan akan dijalani oleh Laksamana Yudo Margono di Komisi 1 DPR dalam beberapa tahap. Sesuai keputusan BAMUS, ya, besok Komisi 1 akan melaksanakan uji kelayakan untuk calon Panglima TNI. Besok hari Jumat, urutannya kira-kira sebagai berikut. Yang pertama jam 10.00 akan dilaksanakan verifikasi data pribadi calon Panglima TNI. Dan itu cukup oleh pimpinan Komisi 1 plus perwakilan dari fraksi-fraksi. Oke. Sampai dengan selesai. Ya. Lalu jeda, sholat Jumat dan sebagainya. Pada pukul 13.30 kita akan mulai dengan fit and proper test. Ya, urut-urutan dalam uji kelayakan itu kira-kira seperti ini. Paparan calon Panglima TNI, begitu ya, selama 30 menit. Kemudian dilanjutkan pertanyaan pendalaman oleh masing-masing perwakilan fraksi, masing-masing selama 7 menit. Dan kemudian ya, dijawab oleh Panglima TNI atau calon Panglima TNI ya kira-kira 20 menit. Itu pertama. Kalau masih kurang mungkin ada pertanyaan-pertanyaan lagi ditambah nanti sesuai dengan kebutuhan sampai jam berapa. Tetapi kita harapkan ya lebih cepat, lebih bagus. Dan jelang uji kepatutan dan kelayakan Panglima TNI yang baru, Kasal Laksamana Yudo Margono bersama dengan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa pamer kemesraan. Mereka berdua hadir di antara pelepasan prajurit yang akan bertugas sebagai pasukan perdamaian di Libanon. Tantangan untuk Pak Yudo banyak, karena memang masalah itu selalu ada. Dan itu kan teori organisasi, Mbak. Jadi ruang perubahan, ruang perbaikan selalu ada. Tapi Presiden mempercayakan kepada Kasal untuk menjadi Panglima pasti sudah melalui berbagai pertimbangan yang Presiden yakin Pak Yudo akan mampu menjadi Panglima. Siap dong. Kisi-kisi dikit Pak. Nanti setelah fit and proper test saya sampaikan. Kisi-kisinya bukan saya dong, yang nanya kan nanti Komisi 1 nanya Komisi 1. Kenapa? Nanti sabar nanti besok selesai fit and proper test saya sampaikan pada rekan media. Kita ke informasi lain, anggota Satuan Brimopolda Lampung Bribda Gilang Aji Prasetyo meninggal dunia setelah terlibat kontak senjata dengan kelompok orang yang diduga kriminal bersenjata di Yahukimo, Papua. Kontak senjata antara anggota Satuan Brimopolda Lampung dan KKB Papua terjadi Rabu sore kemarin. Kontak senjata terjadi saat rombongan 1 Regu personil Brimob tengah melakukan patroli sampai di jembatan kilometer 7 rombongan diadang kelompok orang yang diduga KKB. Satu anggota Satuan Brimopolda Lampung bernama Bribda Gilang Aji Prasetyo meninggal dunia akibat kontak tembak. Sementara itu 2 anggota Satuan Brimopolda Lampung lainnya mengalami luka serius akibat tembakan. Saat terjadinya penyerangan atau kontak senjata yang sekitar 30 menit terjadi, mengakibatkan 3 orang dari personil Satbrimob Polda Lampung yang mengalami luka tembak. Di antaranya adalah luka tembak serius yang dialami oleh korban atas nama Bribda Gilang Aji Prasetyo. Dan 2 orang lagi yaitu adalah Bribtu
Fazwarsah, dan satu orang lagi atas nama Bribda Dona Bagaskara. Untuk ketiga korban tersebut telah dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah DKI di Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua. Dan pada saat dibawa untuk dilakukan evakuasi, telah dinyatakan meninggal dunia. Seorang anak di Indramayu, Jawa Barat tega membunuh ayah kandung dan menguburnya di pekarangan rumah. Keluarga tidak menyangka pelaku tega menghabisi nyawa ayahnya karena pelaku merupakan anak kesayangan korban. Murtado, pelaku pembunuhan sadis terhadap ayahnya, dikenal sebagai sosok pendiam oleh keluarga dan warga di Desa Eretan Kulon, Kecamatan Kandang Haur, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Anak bungsu dari 6 bersaudara ini diketahui tinggal seorang diri di rumah bekas peninggalan orang tuanya yang sekaligus jadi lokasi tragedi yang menewaskan Casim, ayahnya. Murtado bahkan menguburkan jasad ayahnya di pekarangan rumah dengan kedalaman 2 meter sejak September lalu. Ismail, kakak pelaku, mengatakan jika sang ayah begitu menyayangi Murtado hingga berulang kali membela adiknya saat bermasalah dengan tetangga. Bahkan di antara anak yang lain, Murtado disekolahkan oleh korban hingga jenjang diploma. Keluarga tak menyangka pelaku tega menghabisi nyawa korban secara keji. Ya nggak kaget lagi lah. Orang alim, dia baik sama saya, sama orang-orang, kok tega membunuh ayah kandung sendiri. Padahal dia yang disayang sama orang tua. Iya, padahal sekolah tinggi sama bapak saya, sama ibu saya, sampai sarjana D3. Sementara ketua RT setempat sempat curiga dengan tidak terlihatnya korban sejak 2 bulan terakhir. Bahkan ketua RT sempat menanyakan kepada pelaku, namun pelaku memastikan jika ayahnya tengah belajar ilmu di luar kota.